Seizin Tuhan sudah terjadi Pak Prabowo dan Gibran. Pak Daud pernah bilang bahwa wakilnya pasti Gibran dan terjadi, Pak. Iya, sekarang udah dilantik. Nah, Sudah kemarin dilantik, Pak. sebelum pelantikan presiden, Iya, Pak Daud. saya ke Jakarta mengusulkan Dokter Terawan Ya, Pak Daud. untuk masuk ke dalam pemerintahan. Nah, dan waktu itu saya sampaikan itu di gedung Ahana Sution, lantai 9 di Kementerian Pertahanan. Nah, kemarin Pak Terawan dilantik, dia kaget tiba-tiba dapat telepon mendadak, dilantik dia. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Dan sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Tuhanlah Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, kiranya Engkau memimpin kami Bapa. Terima kasih, berkati kami semua yang akan mendengarkan video ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada video kali ini, Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony bercerita ketika beliau berada dalam pemerintahan. Dan juga beliau bercerita tentang pengaruhnya di dalam kabinet Prabowo Gibran ini. Karena beliau sempat bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu sebelum pelantikan menteri, beliau tuh memberikan ide tentang Dokter Terawan yang dijadikan sebagai salah seorang menteri. Jadi pengaruhnya cukup besar tentunya di kabinet Prabowo Gibran ini. Nah sahabat terang kemuliaan, kita akan langsung saja menyaksikan apa sih yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kalian semua sahabat terang kemuliaan yang telah menjadi member, yang telah bergabung join menjadi member. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel Terang Kemuliaan ini. Dan untuk kalian semua yang belum join jadi member, silahkan menjadi member untuk mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini. Sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat terang kemuliaan, langsung saja kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Selamat menyaksikan. Shalom Thomas. Shalom malam Pak Daud. Haleluya. Boleh langsung Kita berdoa Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja atas kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Malam Pak Daud, ini sekarang sudah presiden pilihan Tuhan. Seizin Tuhan sudah terjadi Pak Prabowo dan Gibran. Pak Daud pernah bilang bahwa wakilnya pasti Gibran dan terjadi, Pak. Iya, sekarang udah dilantik. Nah, kemarin Pak. sebelum pelantikan presiden, Iya Pak Daud. saya ke Jakarta mengusulkan Dokter Terawan Ya Pak Daud. untuk masuk ke dalam pemerintahan. Nah, dan waktu itu saya sampaikan itu di gedung Ahana Sution, lantai 9 di Kementerian Pertahanan. Saya menyampaikan yang cocok untuk memberi nasihat, masukan untuk Pak Prabowo itu adalah Dokter Terawan. Nah, kemarin Pak Terawan dilantik, dia kaget tiba-tiba dapat telepon mendadak, dilantik dia. Oh, Dokter Terawan masuk juga Pak? Penasihat ya di bidang kesehatan. Oh, penasihat ya. Wah, luar biasa. Gimana rasanya Pak? Berarti Bapak punya usulan diterima ya Pak Daud ya? Kemarin saya ketemu Dokter Terawan,
Ya ngobrol-ngobrol. Karena Dokter Terawan ini ada suatu pengalaman dengan saya, Thomas. Apa Pak Daud pengalaman dengan Pak Dokter Terawan, Pak? Waktu Pak Terawan masih Letnan Kolonel, Iya. Letkol ya, Letnan Kolonel. Waktu itu mau meriksa almarhum Ibu Ani, Ya. Ibu Negara. Ya. Saya yang diperintahkan sama almarhum Jenderal Wibowo Ya. untuk mempelajari riwayat hidup, terusan data lengkap tentang Dokter Terawan. Karena mau meriksa Ibu Negara Ya. kesehatan. Jadi itu waktu itu Dokter Terawan masih pangkat Letnan Kolonel. Masih pangkat Letnan Kolonel Pak Daud ya. Sekarang dia sudah purnawirawan Letnan Jenderal. Luar biasa. Jadi yang nyekrining waktu itu saya, Thomas. Dahsyat ya Pak Daud. Nah, setelah itu saya beritahu sama almarhum Edi Wibowo, Ya. aman, ahli di bidangnya, bisa dipercaya. Amin. Langsung boleh menemui almarhum Ibu Ani, Ibu Negara. Amin. Nah, itu tugasnya dulu nyekrining gitu, Thomas. Iya Pak Daud. Dan kemarin sebelum pelantikan presiden, Ya. saya di gedung Ahana Sution Ya. di Kementerian Pertahanan. Hmm. Lantai 9, saya mengusulkan Dokter Terawan untuk masuk ke dalam pemerintahan untuk memberi masukan tentang kesehatan untuk Bapak Presiden. Ya. Nah, saya sampaikan itu sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Yes. Karena Gleni Kerupan ini sama saya kan 20 tahun, Thomas. Cukup singkat ya Pak Daud, hanya sebentar, 20 tahun saja. Ada sejarahnya itu, Thomas. Gimana Pak? Boleh ceritakan pengalaman Pak Daud? Tahun 2004, 2004. saya ini kan satu-satunya sipil yang dipilih Ya. dan dilatih Betul. sama almarhum Jenderal Edi Wibowo. Ya Pak Daud. Waktu itu saya diajar negosiasi pembebasan sandera, operasi Sandi Yuda. Operasi Sandi Yuda Pak Daud ya. Nah, saya hanya diajar untuk negosiasi aja. Bagaimana negosiasi meyakinkan, Ya. kedua melihat 4 penjuru, Ya. pintu keluar dan pintu masuk pelolosan. Nah, itu 2004. 2004. Jadi saya satu-satunya sipil yang dilatih, dibimbing sama almarhum Edi Wibowo. Negosiasi pembebasan sandera. Sandra. Nah, dalam operasi Sandi Yuda. Sandi Yuda. Nah, saya dilatih sama beliau bagaimana jadi negosiator, negosiasi. Nah, praktek pertama kali saya tidak ada sandera. Karena saya kan satu-satunya sipil. Ya. Nah, pertama kali praktek untuk negosiasi. Nah, tahun 2004 dari kubu Bapak Prabowo Subianto dikirimlah Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Dari kubunya Cikeas, SBY, saya diperintahkan Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono untuk menemui Gleni Kerupan. Jadi pertama kali saya praktek negosiasi langsung dengan bintang 2. Wow, luar biasa ya. Bagaimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Lumayan enggak, Thomas? Sangat lumayan pengalaman Pak Daud Tony. Nah, waktu itu bintang 1 atau bintang 2, lupa saya, Thomas. Ya Pak Daud. Pokoknya jenderal. Ya. Nah, jadi pertama kali saya tugas dalam negosiasi langsung
dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Oh, langsung Pak. Nah, Ya. boleh ditanya karena dia kan sahabat saya. Betul. Dan hampir setiap minggu kami bertemu untuk menyelaraskan sinergi, untuk menyeimbangkan misi dan visi Betul. supaya negara aman Amin. selama 10 tahun. Selama 10 tahun Pak Daud ya. Negosiasi. Negosiasi. Gimana Thomas? Lumayan enggak Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa. Nah, dan saya satu-satunya sipil Yes. yang diberi tugas Yang diberi tugas. langsung sama almarhum Edi Wibowo untuk menemui tangan kanan orang kepercayaan Bapak Prabowo Subianto. Wow. Langsung saya ditugaskan. Langsung Pak Itu Daud. tahun 2004. Ya. Itu tugas pertama kali saya dalam negosiasi setelah dalam latihan langsung sama Edi Wibowo, negosiasi pembebasan sandera operasi Sandi Yuda. Luar biasa. Lumayan enggak Thomas? Sangat lumayan Pak Daud. Tapi itu saya hanya dilatih kulitnya saja Thomas. Latih kulit aja udah pintar ya Pak Daud. Apalagi kalau semuanya Pak Daud ya. Nah, jadi saya itu yang latih adalah Jenderal Edi Wibowo sendiri. Masternya intelijen. Masternya intelijen. Ahlinya operasi Sandi Yuda. Ahlinya operasi Sandi Yuda. Iya Pak Daud. Nah, saya dilatih. Nah, itu bedanya gini Thomas. Begitu saya dapat materi, langsung diterapkan. Langsung diterapkan ya Pak Daud ya. Dan diterapkan pertama kali langsung dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Wow. Pak Glenny Kerupan masih hidup, masih ada, dan sering ngobrol sama saya di Kementerian Pertahanan. Yes. Karena apa Thomas? Karena saya dulu yang menjadi wakil dari Ibu Negara. Ibu negara. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Pak Daud kalau pandangan Pak Daud ke depan bagaimana Pak? Pak Prabowo jadi presiden, setelah lagi di Magelang nih Pak, lagi Akmil, seperti Akmil Pak Daud ya. Menteri-menteri harus semua ke Magelang Pak. Itu sebenarnya untuk pelatihan, doktrinisasi, cinta negara, hidup mati untuk NKRI. Ya. Nah, kalau saya kan dididik, dilatih bukan di Akmil. Oh ya. Saya langsung di samping Edi Wibowo. Dikasih materi, langsung latihan. Jadi langsung materi, langsung praktek Pak Daud ya. Langsung negosiasi. Langsung negosiasi. Berarti Pak Daud, berarti saya anggap Pak Daud gak ada pengalaman, langsung diangkat, dilatih, langsung praktek gitu Pak Daud ya. Iya. Luar biasa. Setelah itu saya hanya dapat pelatihan 2 materi sama beliau. Boleh tahu Pak, 2 materi apa nih Pak? Pertama adalah negosiasi pembebasan sandera. pembebasan sandera. Nah, yang kedua, saya dilatih strategi analisis ke depan. Strategi analisis yang ke depannya Pak Daud ya. Jadi apa yang akan terjadi, Pak Daud sudah punya pemikiran Pak Daud ya. Yang ngajar saya di Wibowo. Yang Pak ngajar langsung adalah langsung bos besarnya Pak Daud ya. Komandan jem besarnya langsung. Jadi namanya olah yuda. Namanya olah yuda. Dahsyat. Menghitung pertempuran. Berarti saya dilatih, diajar analisis strategi. Analisis strategi Pak Daud ya. Ke depan. Dahsyat. Nah, dan itu saya dikasih materi, langsung setelah itu disuruh berpikir, saya itu penerapan. Wah, dahsyat Pak Daud ya. Jadi saya hanya dikasih 2 materi itu aja. Yes. Itu kulitnya saja Thomas. Itu hanya kulit aja Pak Daud sudah luar biasa Tuhan pakai Pak Daud ya. Kulitnya saja. Jadi saya hanya diajar. Nah, negosiasi itu gimana, cara meyakinkan itu gimana, terusan mengulur waktu itu gimana,
jamnya berapa, terusan sandera di mana, penyandera di mana, ketuanya siapa, yang ngasih komando strateginya di mana, terusan sunyi senyapnya gimana, operasinya. Nah itu di situ saya diajar pelatihan ngobrol-ngobrol tuh Mas. Dahsyat ya. Ya di situ diterapkan 5. Pertama, penggalangan, perekrutan, yes, perekrutan, yes, adu domba. adu domba ada materi Pak Daud ya? Iya, adu domba, pecah belah, hancur senyap. Ada materi adu domba, hancur senyap. Pecah belah, hancur senyap. Pecah belah, hancur senyap. Pak Daud selama 10 tahun dengan Pak SBY pernah ada sesuatu yang perang itu langsung Pak, yang mungkin tidak diekspos Pak, mungkin ada yang nggak boleh. Itu ya? rahasia yang saya akan bawa sampai meninggal. Oke Pak Daud. Jadi tapi ada Pak Tapi Daud. yang jelas, jadi saya itu hanya dikhususkan, dispesialisasikan 2 materi itu aja. Materi pertama apa Thomas? Saya lupa yang pertama Pak. Materi pertama negosiasi. Negosiasi. Negosiator, jadi negosiator. Jadi, pembebasan sandera. Pembebasan sandera. Kedua. Setelah itu analisis strategi ke depan. Oke, strategi ke depan. Yang ketiga, berarti pecah belah. Ya, itu kan salah satu dari bagian 5 itu. Itu pun saya hanya kulitnya aja, Thomas. Kulit saja. Tapi selama Pak Daud memimpin, pernah terjadi, cuma itu rahasia Pak Daud. Tapi intinya pernah terjadi Pak Daud ya. Udah lupain aja. Oke, Pak Daud boleh kasih pandangan nggak? Ini setelah apa yang akan terjadi Pak? Mungkin pesan Tuhan. Nah, seperti ini strategi analisis ya. Ya. Nah, strategi analisis itu melihat namanya pertempuran. Nah, pertempuran di medan peperangan. Nah, kalau sekarang kan medan kampanye, medan pilkada, pilgub atau pilpres. Ya. Nah, seperti di Jakarta itu analisis strategi ke depannya. Nah, 75% yang menang yang didukung PKS. Ya. Kalau yang didukung PKS, nah itu kuat untuk menang. Jadi yang kenapa? didukung PKS pasti menang Pak Daud ya? Belum tentu, tapi 75% itu menang. Ini ilmu analisis Pak Daud ya. Jadi Pak Daud menganalisis kalau yang didukung PKS 70% kemungkinan bisa menang. Nah, perusahaan seperti Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini 75% itu adalah Bapak Lutfi. Di Jawa Tengah tuh Pak Lutfi itu yang siapa Pak? Berarti yang dia dari polisi. Oke. Karena dia, saya lihat peta ke depan, strategi analisisnya. Oke. 75% Pak Lutfi. 70% Pak Lutfi ya. Nah, kalau yang ada di Jawa Timur, nah analisis saya strategi banyak menang 75% Khofifah. Bukan siapa? Bukan siapa tuh Pak? Yang satu lagi Menteri Sosial. Kenapa Khofifah? Karena jaluran ibu-ibu. Nah, ibu-ibu dan itu sangat kuat. Nah, itu namanya analisis. Tapi ingat Thomas, bisa keliru. Bisa salah Pak Daud ya. Kan namanya strategi analisis. Analisis.
Tapi Pak Daud sama praktekkan itu, Pak Daud punya materi analisis strategi itu Pak, berapa persen benar ya Pak? Selama ini tidak pernah gagal. Haleluya. Seperti Pak Daud pernah bilang kan tentang Gibran aja, ini terjadi kan pernah mutlak. Nah, ini salah satu 3 analisis saya dalam strategi. Jadi Pak Daud menganalisis strateginya DKI, yang menang siapa Pak? Yang didukung PKS. Berarti Pak Ridwan Kamil ya? Kenapa yang didukung PKS itu menang? Punya akar rumput. 75% ya? Nah 75% menang itu kenapa? Ingat, PKS ini di Jakarta akar rumput. Akar rumput Jakarta Pak Daud ya. Jabodetabek. Tapi senyap. Tapi senyap ya. Tiba-tiba menang di Pak Daud ya. Ini Anies. Betul? Betul Pak Daud. Nah, Jawa Tengah, Luffy. Strateginya, analisis saya. Nah, kenapa? Dia menguasai medan tempatnya. Medan tempat di Jawa Tengah Pak Daud ya. Iya, dia lama di Jawa Tengah sebagai Kapolda. Kalau Jawa Timur, Kofifa. Bukan Menteri Sosial Pak, kan dia juga ikut. Ingat Thomas, Kofifa. Oke. Nanti kita lihat Pak Daud ya. Nanti kita lihat untuk setelah pemilihan pilkada, kita saksikan bagaimana analisis strategi Pak Daud ini. Iya, karena kalau saya mau bicarakan harus memberitahu strategi-strateginya untuk menang. Jadi untuk kedepannya Pak, ini saya kan lihat sangat bagus ya Pak Prabowo mantan dari Pak Abri. Sekarang semua menteri ada di Akmil, Magelang. Pak Daud dipanggil nggak Pak untuk kasih materi itu gimana Pak Daud? Enggak, saya ingin hidup tenang, jalan-jalan. Dan saya kalau ngasih masukan, biar lewat sahabat saya, Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Tapi beliau tidak masuk dalam jenjang menteri ya Pak Daud? Saya beritahu Glenny Kerupan, dan kalau sama saya itu sahabat, saya ngomong, Glenn, lebih baik ndak usah jadi menteri. Kenapa Pak Daud? Ndak usah masuk ya pada setelah gangguan kita tunggu saudara ya. Saya beritahu sama Mayor Jenderal Glenny, ndak usah jadi menteri, ndak usah masuk sistem pemerintahan. Nah, artinya tidak jadi menteri. Betul. Kalau hanya komisaris, oke lah. Tapi kalau menteri, jangan. Kenapa? Nikmati masa tua, nikmati masa pensiun, nikmati bersama keluarga, jadi berkat, memberi masukan ke Pak Prabowo. Karena dia kan yang selalu di samping Pak Prabowo. Karena Glenny ini adalah sahabat patriotik, prajurit sejati yang di samping Prabowo. Amin. Kalau yang lain belum teruji ya. Kalau Glenny sudah teruji dengan waktu. Makanya saya beritahu, saya sahabatmu dan kamu adalah sahabat saya. Dan saya sahabatmu beritahu, jangan jadi menteri. Jangan jadi menteri Pak Daud ya. Saya ngomong gitu, kenapa? Tapi terserah dia, kan dia punya kehendak bebas.
Betul. Tapi kalau dengerin saya lebih baik jangan. Ya. Happy, nikmati hari tua, setelah itu jadi berkat, memberi masukan ke Pak Prabowo. Nah, karena dia yang selalu di samping memberi nasihat, masukan ke Pak Prabowo. Ya. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat diberkati saya Pak Daud. Nah, waktu dia tidak masuk dalam kabinet, saya salaman sama dia. Saya ngomong, selamat Glenn, kamu dengerin saya. Luar biasa Pak Daud, punya pengaruh besar ya, impact buat pemerintah Pak Daud ya. Kenapa Thomas? Saya cerita sama Glenn, 10 tahun saya ngawal presiden, suka duka sudah saya alami. Betul. Dari tim pendahulu, negosiasi, terusan memberi masukan, pengawalan, penjagaan, dan siap mati untuk presiden. 10 tahun. 10 tahun. Tidur hanya 3 jam tiap hari. Wow. Nah, jadi 10 tahun saya sudah mengabdi pada negara. Ya. Nah, dan rasanya itu gimana? Nah, sekarang Glenn lebih baik, Pak Glenny, Jenderal Glenny, saya manggilnya Bang ya, Bang Glenn, udah nggak usah punya jabatan, menteri apapun, tapi jadi berkat dan kasih masukan yang benar kepada Bapak Presiden. Betul. Nanti saya bantu Glenn kalau masukan-masukan. Nah, salah satu masukan saya adalah Dokter Terawan. Ya, dan didengar Pak ya, langsung dilantik. Jadi anggota menteri Pak Daud ya, penasehat. Masih ada masukan lagi yang saya tidak akan bicarakan di sini. Betul, karena ada rahasia negara Pak Daud ya. Nah, saya ngasih masukan ke Glenny untuk disampaikan kepada Bapak Prabowo. Yes. Karena saya Thomas Ya Pak Daud. sampai sekarang pun tetap komunikasi dengan Mas Ibas. Karena saya kan yang diperintahkan almarhum Ibu Ani sebelum meninggal untuk menjaga 2 putranya, dititipkan. Jadi sampai sekarang untuk komunikasi, untuk Mas Ibas, untuk ke Gerindra, tetap saya masuk ke situ. Yes. Karena kan 2 putra ini, Mas AHY dan Mas Ibas adalah yang harus saya jaga. Betul. Karena itu wasiat dari beliau. Beliau. Kalau sama Glenny itu karena sahabat. Karena sahabat ya Pak Daud. Mayor Jenderal Glenny Garupan, Bapak Glenny ini, saya panggilnya Mayor Jenderal Glenn, abang ya, Bapak dan sahabat dekat ya. Dia itu orang baik, cinta Tuhan juga, Ya. dan sering khotbah. Oh, dasar. Siapa Pak Dini ya? Iya, Pak Glenny ini sering khotbah, Bapak Glenny ini. Wah, berarti bisa khotbah nanti di gereja Pak Daud ya? Iya, orangnya baik dan tidak milih-milih gereja. Oh gitu ya Pak Daud, dahsyat luar Makanya biasa. saya ngomong juga cuma jadi menteri. Nanti jadi kecampur politik Pak Daud ya? Iya, lebih baik happy-happy, PP. jalan-jalan. Nikmati Nanti hidup. panggil Pak Presiden tinggal ngasih masukan. Nanti ada kesulitan ngasih masukan, nanya saya Pak Glenn, nanti saya kasih masukan. Gitu. Minimal kan saya punya 10 tahun ada di lapangan. Lapangan langsung ya, jadi Bapak orang sipil yang langsung naik cepat, di bawah langsung komando Bapak apa nih? Edi Wibowo. Edi Wibowo Pak ya, luar Dan biasa. dilatih langsung. Langsung dilatih di bawah komando beliau Pak ya. Hanya 2 materi aja. Ada 2 materi ya Pak. Nah, 2 materi dalam operasi Sandi Yuda. Dahsyat ya. Hanya berapa Thomas? 2 materi Pak. Iya. Tapi langsung di bawah komando
beliau Pak ya. Iya, itu Dahsyat. pengalaman lah Thomas. Pengalaman Pak Daud ya. Sampai sekarang pun sama Mas Ibas tetap sering kontak, komunikasi. Ya. Karena kan dia tahu saya pengawalnya Edi Wibowo sama ibunya dulu. Ya. Dahsyat. Loyalty, totality. Betul Pak Daud. Sekalipun beliau sudah meninggal, tetap saya menjalankan perintah komando yang diamanatkan beliau. Betul. Dahsyat. Oke Thomas. Oke, langsung ke pertanyaan Pak Daud ya. Yang pertama Bapak Melaton, Jakarta. Silakan. Melaton. Oke, silakan bertanya Pak. Silakan Pak. Saya berpikir ini sama teman. Ini yang putus-putus saya atau beliau ya? Coba ulangi Pak. Pak Daud juga. Oke, silakan Pak. Silakan bertanya Pak. Kenapa? Nggak banyak sih banyak. Suaranya udah jelas Thomas. Iya, oke kita lewat dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, yang kedua dulu, Ibu Rosinopiani, silakan. Coba Bapak perbaiki dulu sinyalnya. Ya, silakan Ibu Rosinopiani. Minta didoakan. Oh ya, kita doa ya Thomas. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan, darah Yesus bebaskan, demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar, kuasa Yesus bekerja, amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke lanjut, yang ketiga Carolina Jakarta, silakan. Ya, maaf Pak, boleh dilihat Pak, saya ada kutukan turunan atau gimana Pak, dan minta didoakan. Oh, ini udah tidak ada Thomas. Haleluya. Kita Oke, doa, silakan Thomas. doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kuasa Tuhan mengalir, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan, di dalam nama Yesus, amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, selanjutnya Robin Kendal. Silakan Pak Robin. Ya Pak, saya Pak. Gimana Pak Robin? Pak Daud, saya itu berapa tahun terakhir sepinya nggak wajar Pak Daud. Ini ada kutuk Thomas. Kita doa ya. Ya. Darah Yesus hancurkan kutuk alam kubur. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Doa dari Yesus selama sebulan. Lanjut Thomas. Lanjut yang selanjutnya Helen Pabesak Wamena. Jauh nih ya. Silakan Bu. Ya, selamat malam. Malam. Ini gimana Bu? Minta didoakan Pak. Didoakan. Oh. Ini ada yang ngirim kuasa gelap Thomas. Oh. Nah, angkat tangan doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan Bu. Lanjut Thomas. Oke, yang terakhir yang Terakhir. Bapak Melaton. Nah, silakan Pak. Ya Pak, dari doakan aja Pak. Silakan. Minta didoakan aja Pak. Ya kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan yang jahat. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sahabat kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang ingin terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi.
melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hales TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya terhadap channel Terang Kemuliaan. Untuk kalian semua yang telah menjadi member, terima kasih. Kayaknya Tuhan memberikan kalian berkat berlimpah tentunya, dan dilancarkan segala usaha dan urusannya, dan juga diberikan kesehatan tentunya. Dan buat kalian semua yang belum jadi member, silahkan bergabung menjadi member dan mendukung channel Terang Kemuliaan ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus buat pesan yang telah sampaikan. Kiranya apa yang sampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Bapa, sertai kami semua Bapa. Berkati kami yang sudah menonton video ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa hal yang amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.